Pemirsa, Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan agar peraturan wajib sertifikat halal bagi pelaku UMKM ditunda. Hal ini terkait dengan keterbatasan waktu bagi seluruh pelaku UMKM untuk bisa mendapatkan sertifikat halal. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki buka suara terkait kebijakan yang mewajibkan produk-produk dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024 mendatang. Teten meminta agar kebijakan tersebut ditunda, waktu yang tersisa selama 7 bulan bagi seluruh para pelaku UMKM untuk bisa melakukan proses sertifikasi halal. Oleh sebab itu, Teten menegaskan diperlukan adanya relaksasi. Prediksi kita tidak mungkin bisa 100% para pelaku UMKM yang paling besar kan di kuliner kan, termasuk juga yang punya usaha misalnya di herbal, ya, kosmetik, gitu. Sehingga diperlukan relaksasi. Relaksasinya seperti apa? Penundaan kewajiban mereka untuk supaya sertifikasi halal. Karena kalau enggak nanti mereka tersangkut masalah hukum. Teten juga meminta agar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama untuk bisa mempermudah para pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal. Seperti halnya untuk produk kuliner yang bahan bakunya sudah dipastikan halal sehingga bisa masuk ke jalur hijau. Salah satunya melalui self-declaration yang menyatakan halal karena bahan bakunya sudah memenuhi persyaratan halal. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita, Kemenko UKM yang meminta untuk sertifikasi halal UMKM ditunda terlebih dahulu sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ronald Uwala, beliau adalah Ketua Bidang UMKM dan Koperasi DPN Apindo. Selamat pagi, Pak Ronald. Selamat pagi, Pak Pras. Ya, salam sehat, Pak. Sehat semuanya. Ya. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan nih. Pak Ronald, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu seperti apa sih update terkini dari sektor UMKM khususnya nih di bulan suci Ramadan tahun ini? Bulan suci Ramadan ini adalah momen setahun sekali ya, yang sangat dinanti dan berarti oleh setiap orang yang dapat menjadi peluang baik untuk para pelaku UKM pada khususnya. Data dari Bank Mandiri Spending Index menunjukkan indeks nilai belanja hingga April 2023 yang kami kumpulkan itu indeks sekitar 156 atau naik sekitar 15% ya. Dan indeks frekuensi belanja tercatat kurang lebih 280 meningkat dibanding indeks 160 pada akhir bulan sebelumnya. Jadi menurut Wakil Ketua Umum Hipindo juga, Bu Feti Kuartati mengatakan bahwa bulan Ramadan selalu menjadi bulan musiman istimewa yang dinanti masyarakat ya. Jadi selain itu juga ada pencairan gaji ke-13 atau tunjangan hari raya, dan hal ini semua mendorong menaikkan permintaan konsumsi masyarakat. Sehingga periode bulan Ramadan selalu diharapkan bisa meningkatkan penjualan dibanding bulan-bulan biasanya. Oke, berarti bisa dikatakan memang momen Ramadan ini ya menjadi berkah tersendiri bagi peningkatan kinerja, penjualan dan produksi jadi produk-produk UMKM sendiri begitu, Pak? Iya, jadi pada umumnya biasanya 2 bulan pertama masa-masa produksi gitu ya. Jadi sebelum puasa mulai belanja-belanja, lalu produksi 2 minggu pertama, lalu setelah itu bisnis bisa naik pada umumnya sampai kurang lebih 2 sampai 4 minggu setelah Lebaran gitu ya, atau mungkin bisa setelah itu. Oke, dan yang lagi hangat ini Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM untuk produk-produk yang mereka jual begitu, berlaku 17 Oktober 2024 begitu, untuk ditunda begitu. Menurut Anda bagaimana dengan usulan tersebut? Apakah sudah tepat dengan kondisi yang saat ini juga mungkin dirasakan, dialami oleh teman-teman UMKM sendiri nih, Pak Ronald? Iya, ini mungkin mengacu kepada kewajiban sertifikat halal yang diatur di PP 39 ya 2021 kalau tidak salah, tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Betul. Menurut kami ini akan sangat membantu seperti diutarakan Pak Menteri tadi, bahwa jika itu terlalu cepat dilakukan, sedangkan kita semua juga tahu bahwa masih banyak UMKM yang belum memiliki sertifikat atau karena juga tidak tahu bagaimana cara mendapatkan sertifikat tersebut.
atau juga karena namanya UMKM, bisnis mereka juga tidak menentu, Pak ya. Jadi ada yang memang sudah yang menengah, bisnis mereka sudah pasti ada pattern-nya ya, tapi banyak juga yang mikro dan kecil pada umumnya itu belum memiliki pattern. Jadi akan sangat membantu sekali jika ini bisa ditunda dan dikaji lagi, dan cara mendapatkan sertifikasinya dipersingkat dan dipermudah. Oke. Berarti mendapatkan respon yang positif nampaknya dari pelaku UMKM apabila rencana penundaan 17 Oktober mendatang begitu jadi diterapkan oleh pemerintah begitu Pak Ronald. Sangat membantu sekali, Pak. Nah, kalau diapresiasi. Baik, secara rata-rata sejauh mana kemampuan kemudian waktu sebenarnya yang dimiliki oleh pelaku UMKM sendiri nih Pak untuk bisa mendapatkan sertifikat halal tadi sih? Ya, proses untuk mendapatkan sertifikat halal ini memakan waktu yang cukup lama ya. Kalau yang kita kumpulkan data kurang lebih bisa 21 hari kerja. Itu pun jika data-data udah terkumpul, mereka kumpulkan ya. Dan ini juga tergantung pada kompleksitas atau tipe bisnis dan kesiapan dari pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Jadi oleh karena itu pelaku UMKM perlu mempertimbangkan kemampuan dan waktu yang dimilikinya sebelum memutuskan untuk memproses mendapatkan sertifikat halal ini, bertanya-tanya kepada pihak yang berwenang syaratnya apa aja, dan memperkirakan biaya dan sumber daya yang diperlukan proses tersebut. Kurang lebih proses perlu verifikasi BPJPH 2 hari, audit oleh LPH, penetapan kehalalan hingga terbit tetapan halal oleh MUI ya, lalu penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH dan lain sebagainya. Itu cukup memakan waktu lama dan effort, Pak. Oke. Lantas kalau misalnya pemerintah mewajibkan produk makanan, minuman maupun jasa sembelihan begitu ya yang menghasilkan produk makanan dan minuman memiliki sertifikat halal, ini lantas bagaimana dengan kondisi usaha mereka saat ini begitu? Apakah siap begitu sambil mereka berproses atau bagaimana Pak? Ya tentunya kalau mereka sudah memiliki sertifikat halal akan para pelaku UMKM pada umumnya adalah pelaku usaha makanan dan minuman, dan di momen festif ini jasa sembelihan yang sudah memiliki sertifikat halal tentu akan memiliki keunggulan dalam memasarkan yang mayoritas konsumennya adalah beragama Muslim. Dengan kewajiban pemerintah untuk memastikan kehalalan produk tersebut, maka para pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal akan semakin diminatin oleh konsumen karena sudah ada jaminan ya dan approval dari para pemberi sertifikat memperhatikan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Jadi memang sudah ada sebagian yang memiliki sertifikat halal, namun masih banyak sebagian besar juga yang masih proses atau belum sempat gitu, karena Anda katakan tadi yang khusus yang mikro ini kan up and down ya kalau kita bicara mengenai kinerja bisnis ataupun usaha mereka begitu Pak Ronald. Betul sekali Pak. Jadi ada juga yang mungkin sertifikatnya udah habis, perlu diperbarui dan caranya baru lagi, syaratnya beda lagi. Nah ini yang makanya diharapkan bahwa sistem digitalisasi di antar lembaga di pemerintah juga semakin friendly dan bersahabat ya, sehingga semakin singkat untuk istilahnya ease of doing business gitu ya, kalau istilah globalnya itu semakin baik. Oke, nah selain penundaan ini Pak Ronald, Kemenkop UKM juga mengusulkan ada persyaratan sertifikasi halal ini, yakni adanya kemudahan dalam pemberian sertifikat melalui metode self-declare atau deklarasi diri untuk produk UMKM dengan bahan baku halal. Nah ini bagaimana nih tanggapan Anda? Ya ini ada metode yang menurut kami cukup bersahabat ya, yang tadi self-declare ya. Jadi selama ini para pelaku UKM hanya mengetahui proses sertifikasi halal itu secara reguler, yaitu melalui jalur lembaga pemeriksa halal atau LPH. Dan melalui cara ini tidak sedikit pelaku UKM yang masih bingung bagaimana melakukan proses sertifikasi halal tersebut. Jadi menurut kami ini akan salah satu cara yang sangat membantu UKM untuk bisa lebih memiliki standar dalam memasarkan produk-produk halal mereka. Tetapi ini semua adalah membutuhkan proses pendampingan dan membutuhkan proses maturity dari sertifikasi halal ini, dan kami mohon juga dari
pemerintah dan juga dari yang berwenang agar jika namanya UMKM ya 65 juta atau ekonomi terbesar di Indonesia. Jadi selalu sabar ya membantu dan mendampingi pelaku UMKM untuk semakin step by step memenuhi standar khususnya di sertifikasi halal ini. Oke, nah lantas sebenarnya tantangan apa nih yang masih dihadapi pelaku UMKM dalam menjalankan usaha mereka? Apakah dengan belum mereka memiliki sertifikat halal ini mereka jadi lebih sulit bergerakkah atau sebenarnya normal-normal saja begitu sampai saat ini? Sebetulnya yang kita lihat kalau kita survei kepada kebanyakan pelaku UKM, yang tantangan terbesar mereka adalah pendanaan. Tetapi kami di Apindo, kami juga menyadari bahwa pendanaan aja tidak cukup dan tentunya membutuhkan pendampingan. Di Apindo juga banyak pengusaha-pengusaha besar, ya, pengusaha menengah banyak juga, dan meskipun di skala mereka pun masih membutuhkan pendampingan dan selalu continuous learning ya, jadi selalu belajar hal-hal baru. Jadi disitulah makanya kami membentuk sebuah ekosistem pendampingan UMKM yang berkelanjutan, berjasa untuk menjahit skema pentahelix dari pemerintah, dari swasta, dari akademisi, pemerintah, media, dan di driver utama yaitu dari universitas. Kita kerjasama juga dengan Kemendikbud Ristek untuk memperkuat ekosistem pendampingan UMKM yang berkelanjutan. Dan di sini salah satu itemnya yaitu tata kelola untuk sertifikasi halal dan izin-izin perizinan yang lainnya juga. Jadi ini yang kami harapkan dari semua pengusaha yang sudah lebih maju, lebih sukses ya, agar bisa ikut berkontribusi memajukan ekonomi di Indonesia ini. Yaitu SDM Pak, jadi intinya. Itu dia. Lantas peran dan posisi Apindo khususnya bidang UMKM dan koperasi sendiri bagaimana untuk proses pendampingan tadi? Kan Anda katakan ini harus berkelanjutan, continue, terus menerus begitu. Karena kan ya tadi tidak semua dengan cepat memahami konsep persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki untuk bisa mendapatkan sertifikat halal tadi nih Pak Ronald. Iya, jadi kita ada beberapa program. Salah satunya flagship program kita adalah Apindo UMKM Merdeka, yang mana merupakan program pemagangan dari mahasiswa dari universitas untuk bisa magang di UKM. Nah, masing-masing UKM didampingin oleh 5 mahasiswa dari multidisiplin, tergantung dari UKM-nya, misalnya makanan minuman, bisa didampingin dari mahasiswa dari disiplin marketing, keuangan, distribusi, dan mahasiswa-mahasiswa ini didampingin juga oleh dosen dan praktisi. Praktisi dalam hal ini bisa pelaku usaha, juga profesional dalam usaha, bisa juga dari perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini yang kita lihat dijahit oleh universitas. Kita kerjasama juga dengan Kemendikbud sehingga kita bisa menciptakan wirausaha maju mulai dari mahasiswa, dan kita bisa meningkatkan tingkat kewirausahaan di Indonesia yang mana kita masih banyak tertinggal dari negara-negara tetangga kita gitu ya. Dan ini kita sudah ada kita bekerjasama dengan ratusan universitas, sudah ada di kurang hampir 20 provinsi dari 37-38 provinsi DPP Apindo, dan ini terus berkembang dan antusiasmenya baik. Dari sini akan mengurangi resiko pendanaan yang diluncurkan oleh pemerintah. Dan kita tahu berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menaikkan kelas UMKM kita dengan digitalisasi. Nah, ini bagaimana pandangan dari Apindo? Tahan dulu jawabannya Pak Ronald, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan pasal 2 dari Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini beberapa kriteria untuk kewajiban sertifikat halal.
Yang pertama adalah produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Ketiga, produk sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 wajib diberikan keterangan tidak halal. Itu dia. Berarti sudah ada penegasan bahwa produk itu halal atau tidak halal berdasarkan PP 39 tahun 2021. Berikutnya, sanksi administratif ini yang juga tadi dikhawatirkan oleh Pak Menteri, Pak Teten begitu ya, terkait dengan beberapa sanksi yang perlu dicermati. Yang pertama, pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH dikenakan sanksi administratif. Kemudian yang kedua, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan terhadap pelaku usaha berupa peringatan tertulis, kemudian denda administratif, pencabutan sertifikat halal dan atau penarikan barang dari peredaran. Kemudian ketiga, sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam PAD. Baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ronald Tukwala, Ketua Bidang UMKM dan Koperasi DPN Apindo. Baik, Pak Ronald, kalau kita lihat dengan PP tadi ya begitu ya, memang tadi sudah ada penegasan produk-produk yang dipasarkan di Indonesia harus bersertifikat halal. Kemudian yang tidak menggunakan bahan bakunya yang tidak halal diberikan juga label tidak halal. Anda melihat bagaimana begitu kalau memang penegasan ini yang terhadap produk-produk yang dijual di masyarakat, Pak Ronald? Iya, jadi seperti yang kami utarakan bahwa kebanyakan dari pelaku UMKM di negara kita itu masih banyak dari sektor informal, baik dari pendanaannya, secara manajemennya. Jadi apalagi mereka yang di daerah ya, UMKM kebanyakan di daerah, bukan hanya di Jakarta saja. Jadi kita sangat apresiasi jika ketentuan atau PP ini bisa ditunda sambil mensurvei lebih lanjut kesiapan dari para UKM, karena nanti bisa kalau tidak bisa saling merugikan semua pihak. Apalagi tadi ada sanksi administratifnya begitu ya, Pak Ronald? Iya, jadi saya nggak tahu ya, saya nggak ada data, tapi menurut saya jika kita bisa lihatlah berapa produk di pasaran yang belum memiliki label tersebut. Jadi di masa yang uncertain ini mungkin kita juga dengar input dari Ibu Ketua Umum Apindo, kami Ibu Sinta Kamdhani, bahwa tahun ini pertama kali Apindo mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi pakai range ya, jadi nggak pasti antara 4,8 sampai 5,2%. Jadi sangat uncertainty, geopolitik masih tinggi, uncertainty-nya, komoditas masih tinggi. Jadi kami himbau dari pemerintah agar bisa juga ikut membantu UMKM dalam hal ini penegasan sertifikasi halal. Ya, lantas bagaimana dengan program digitalisasi UMKM naik kelas begitu yang benar-benar kan kemarin semangatnya adalah untuk bisa meningkatkan kinerja, kemudian kesejahteraan juga nih pelaku UMKM. Reviewnya dari Anda seperti apa nih Pak Ronald? Ya, ini kan hal yang mulai maju, mulai marak, mulai dimengerti, diakselerasi oleh semua pihak, terutama untuk dari UMKM mulai dari zaman pandemi kemarin. Jadi menurut kami ini sangat membantu UMKM, karena masalah UMKM yang utama selain pendanaan yaitu kalau dari sisi Apindo yaitu informasi pasar dan akses pasar dan digitalisasi dengan onboarding ke e-commerce atau marketplace itu akan mempermudah para pelaku pengusaha untuk marketkan produk dan servis mereka. Tapi jangan lupa juga bahwa memasarkan produk itu satu hal, tapi manajemen dan sustainability dan konsistensi dan inovasi dari produk para pelaku UMKM itu menurut kami lebih penting juga untuk sustainability jangka panjangnya dan untuk meningkatkan kepercayaan dari konsumen mereka masing-masing. Jadi manajemen dimaksud di sini adalah selain digitalisasi untuk memasarkan, tapi digitalisasi di dapur mereka sendiri, yaitu di manajemen mereka, keuangan,
proses produksi dan lain sebagainya, ini juga perlu ditingkatkan. Di sinilah makanya di Apindo kita kerjasama dengan universitas untuk mengisi selalu pelaku UKM, memperkuat manajemen dan skill mereka. Ya, dari sisi literasinya sendiri bagaimana menurut pandangan dan juga mungkin beragam kegiatan yang sudah dilakukan Apindo dengan melibatkan UMKM? Ya, literasi dari digitalisasi ini banyak ya Pak. Jadi satu, paling nggak mereka udah tahu, dengan contoh dengan melalui e-commerce, itu mereka bisa tahu, dari platform-platform ini mereka juga memiliki aplikasi-aplikasi untuk otomatisasi cara mereka berjualan gitu ya. Nah, ini semakin mereka berkembang, tentunya mereka akan membutuhkan aplikasi-aplikasi lain yang lebih sophisticated ya. Nah di sini dengan adanya informasi teknologi, mereka akan bisa melihat bahwa ada aplikasi A, ada aplikasi B, ada sistem keuangan seperti ini yang bisa membantu mereka memproduksi lebih efisien. Dan tentunya dengan di ekosistem kewirausahaan yang baik, informasi ini bisa lebih cepat tersalurkan ke mereka. Ya, dan sejauh ini dari Apindo ada satu langkah inovasi tidak atau strategi khusus yang akan dilakukan di tahun 2024? Mengingat Anda katakan kan baru pertamanya juga Apindo memberikan range terhadap potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,8 sampai dengan tadi 5,2% ini. Menurut Anda bagaimana untuk sektor ataupun usaha UMKM sendiri di tengah uncertainty tadi yang Anda sampaikan begitu? Jadi sebetulnya kita harus pandai-pandainya merefleksi diri ya, untuk melihat kekuatan kita itu apa, kelebihan kita itu apa. Contoh misalnya kalau di daerah Probolinggo mereka produksi mangganya mereka terkenal sebetulnya. Nah ini yang harus mereka tingkatkan, harus mereka kerjasamakan. Apa yang kurang dinarasikan bedanya, contoh buah yang di Probolinggo ini apa dengan yang buah yang lain, lalu dikerjasamakan dan bersama dengan Apindo kita dan para wirausaha yang lain dan di ekosistem kewirausahaan yang baik bisa memajukan gotong royong produk ini sehingga menjadi produk yang nasional dan juga bisa diekspor di global. Karena contoh seperti mangga ini teman-teman saya di Singapura juga tahu ternyata luar biasa. Tapi dicari nggak ada barangnya gitu. Kenapa? Karena teknologi agar tahan lamanya mereka masih kurang. Jadi begitu sampai Singapura banyak yang sudah busuk gitu ya. Itu satu effort. Jadi pembentukan ekosistem ini. Kedua, kita juga bekerja sama dengan asosiasi yang lain, dengan Kemenko Ekonomi juga. Kita ada Satgas Ekspor ya namanya, dan kami sangat bangga sekali dan bahagia sekali Satgas ini bisa dicetuskan. Dan ini menjadi end result dari produk kita untuk menjadi produk-produk ekspor menjadi global dan mendapatkan devisa negara. Itu beberapa effort yang kita lakukan. Dan sejauh ini juga, apakah masih perlu ada insentif atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk lebih mendukung lagi nih sektor UMKM Indonesia? Ya, dari yang kami alami sementara ini, tentu intinya bahwa yang pengusaha yang sudah sukses, usaha yang sudah melakukan usahanya, bisa menyalurkan knowledge-nya atau ilmunya ke yang belum. Yang mana sebagian besar masih belum di Indonesia ini. Nah, insentif inilah yang sebetulnya dibutuhkan dari kerjasama dari pemerintah. Ya. Jadi para individu, para praktisi, para owner atau profesional, mereka yang memiliki ilmu-ilmu ini agar diberikan insentif agar mereka bisa partisipasi menjadi mentor-mentor UKM di daerah masing-masing. Baik, terakhir optimisme Anda tahun 2024 untuk perkembangan sektor UMKM kita begitu Pak Ronald? Ya, kalau kita lihat dari kita melewati masa Lebaran, lalu di dalam sejarah Indonesia yang kami tahu juga
di tahun-tahun politik juga ekonomi meningkat gitu ya. Jadi kami cukup optimis sebetulnya. Cuma karena geopolitik uncertainty yang kita lihat membuat banyak juga barang-barang komoditas kita mahal. Jadi ini yang mungkin plus minus yang harus diperhatikan agar terjadi lebih certainty ya, karena pengusaha itu butuhnya adalah certainty sehingga bisa menghitung cost mereka berapa, profit mereka berapa, penjualan mereka berapa. Itu dia yang dibutuhkan pelaku usaha memang adalah kepastian ya, dari kepastian usaha, iklim investasi, iklim usahanya juga, dan bagaimana pergerakan ekonomi kita juga tetap stabil di tahun 2024 ini. Pak Ronald, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Ronald. Terima kasih. Terima kasih, salam sehat selalu. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.